Hai semuanya, balik lagi di Indesen sama Indah, Deta, Sena. Yeay! Jadi, apa kabar nih semuanya? Aku baik. Aku baik. Kalau kata pepatah bilang, tak kenal maka tak love you. Salah ya? Harusnya tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan diri satu persatu yuk. Dimulai dari yang ngangenin nih. Siapa ya? Ya apa ya? Kayaknya sih Sena sih. Coba Iya, Sena. boleh Sen. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mariska Sena Derajat, NIM 119. Hai semuanya, kenali nama aku Deta Aprilia dengan NIM 101. Hai semuanya, kenalin nama aku Indah Wulansari dengan NIM 092. Oke, gimana? Udah kenal kan? Jadi di sini kita mau bahas apa sih? Bahas apa ya? Tapi yang pastinya bahas yang seru-seru dong. Bener banget. Tapi BTW, aku mau nanya deh. Kalian lagi pada sibuk apa sih sekarang? Selain rebahan ya? Aku sih kayaknya masih rebahan sih. Iya sih, sama. Aku juga rebahan aja. Wih, generasi santuy. Oh iya, sekarang kan cuacanya nggak nentu nih. Kadang hujan, kadang panas. Kalau di Karian tuh sore-sore suka hujan apa panas sih? Oh, sore di aku pasti hujan sih. Iya, sama di aku juga sekarang lagi hujan nih. Tapi kalau misalkan hujan tuh enaknya sambil nonton serial nggak sih? Apalagi kayak ditemenin sama minuman hangat, rasanya mantep banget. Bener banget. Oh iya, ngomong-ngomong soal serial, kalian tahu nggak sih ada satu serial Netflix terbaru? Nah, serial ini keren banget. Dari alur ceritanya, pengambilan gambarnya, konflik-konflik yang terjadi di serialnya, dan yang nggak kalah serunya nih, menguras pikiran coba. Wah, jadi buat berpikir kan selama nonton serial itu banyak kejutan-kejutan yang pastinya bikin kita nggak kepikiran sih sama sekali. Ada yang tahu nggak ini apa? Aku kasih clue ya. Spanyol. Oh, serial yang diadaptasi dari Spanyol bukan sih? Oh, iya tuh yang serialnya kayak nyuri uang di sebuah tempat percetakan uang yang ngelibatin dua negara bukan sih? Yaitu negara Korea Selatan dan Korea Utara. Tapi kalau nggak salah judulnya Money Heist bukan sih? Ih, bener banget. Judulnya Manihis. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama judulnya dan pasti udah nonton serialnya. Ini kan serial yang lagi hype banget selama tahun ini loh. Betul banget tuh. Mungkin para pendengar juga ada yang belum tahu alur ceritanya nggak sih? Jadi, kita bakal cerita sedikit tentang alur cerita dari serial ini. Gimana nih? Nah, jadi serial ini tuh berjudul Money Heist Korea Joint Economic Area. Nah, ini merupakan serial Korea yang diadaptasi dari serial Spanyol dengan judul aslinya La Casa de Papel atau yang populer dikenal sebagai Money Heist di Netflix ya. Nah, semuanya berawal dari dua bangsa yang awalnya berpisah karena ideologi, tapi kini bersatu dan sepakat menghentikan perang. Nah, lalu mereka itu membentuk mata uang yang sama. Dengan rencana si mata uang baru itu, maka ini bisa menarik perhatian dari seseorang yang mengatasnamakan dirinya profesor. Nah, profesor ini merasa dunia bagaikan tempat yang tak adil selama sistem kapitalisme saat itu. Nah, maka dari itu, profesor ini mulai mengumpulkan sekelompok orang untuk melakukan perampokan di tempat percetakan uang. Seru banget kan? Gila, seru banget sih. Pokoknya semuanya wajib nonton. Ditambah serial ini tuh juga banyak mengajarkan banyak hal loh. Ada ekonomi, politik, hubungan internasional antar negara, dan masih banyak lainnya.
Nih, aku juga setuju. Apalagi ada juga yang berkaitan dengan psikologisnya, terutama berkaitan dengan psikologi kognitif. Nah, bener banget. Kita semua juga tahu kan, serial ini berfokus pada perampokan yang disertai penyanderaan. Artinya, di dalam serial ini bakal berkaitan dengan problem solving yang dibuat sama kedua belah pihak. Nah, ada pihak perampok, ada juga yang pihak keamanan. Oh iya juga ya, sekarang gimana kalau kita bahas dan gali lebih dalam soal kaitannya serial ini sama problem solving dalam psikologi kognitif. Wah, bakal jadi pembahasan yang menarik banget sih. Iya, benar banget. Selain jadi penikmat serialnya, kita dan teman-teman pendengar semua juga bisa dapetin insight baru. Bener kan ya? Nah, oke, berarti tema podcast Indonesian kali ini adalah Psychological Review pada serial Manis Korea Join Ekonomi Areas. Area. So, let's join and listen to our podcast. Yeay! Wah, semangat banget nih teman-teman kita pada hari ini. Tentu aja harus semangat dong. Obrolan kali ini kan seru banget soalnya. Iya dong, semangat pastinya. Oh iya, sebelum masuk ke pembicaraan kita, disclaimer dulu ya. Ya, pembuatan video ini digunakan untuk edukasi, yang di dalamnya terdapat konten yang mengandung banyak spoiler. Jadi, kalau nggak mau dapat spoiler dari kita, mending nonton dulu serialnya sampai tamat, dan baru balik lagi ke video ini. Bener banget. Tenang guys, kita nggak akan kemana-mana kok, karena kita akan selalu ada dimanapun kalian berada. Wah, kok bisa tuh? Kan kita bakal selalu ada di gadget kalian. Widih, mantap gak tuh? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Oke, pertama menurut kalian tuh sebenarnya apa sih yang terjadi permasalahan utamanya dalam pencurian di serial ini? Nah, sebenarnya untuk mengetahui jawaban tersebut, tentu aja kita harus bisa memahami masalahnya dengan baik ya. Jadi, supaya lebih mudah memahaminya. Kita juga bisa lihat dari komponen dalam setiap masalahnya. Yang pertama, keadaan atau kondisi pada psikologi kognitif ini dinamakan dengan the initial stage. Bagi para pencuri, keadaan awal yang membuat mereka bertindak begitu adalah akibat dua bangsa yang terpisah dari ideologi puluhan tahun yang lalu, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Mereka juga telah sepakat menghentikan perang dan membentuk mata uang yang sama. Hal tersebut justru membuat dunia menjadi tempat yang tidak adil dengan sistem kapitalismenya, di mana rakyat hanya diberikan harapan untuk sejahtera saja. Iya kan? Iya, benar banget. Di serial ini diceritakan mereka hanya berharap pada penghidupan yang lebih layak jika kedua negara bersatu. Tapi nyatanya semua itu di PHP-in ya. Malah sistem itu hanya memperkaya orang kaya saja berasa di PHP-in doang nggak tuh? Nah, iya, makanya setelah lihat kondisi tersebut, si profesor itu memiliki target atau tujuan yang diharapkan. Nah, pada psikologi kognitif itu dikenal dengan the goal stage. The goal stage ini ditetapkan profesor dengan mengambil hak miliknya, sehingga ia membentuk tim untuk melakukan pencurian uang terbesar dalam sejarah, yaitu dengan mengambil 4 triliun won. Lalu, setelah berhasil, seluruh tim segera menghilang tanpa jejak dan tidak ada satupun yang terluka ataupun mati. Wah, kalau kita menetapkan target yang besar, tentu pasti akan diiringi dengan berbagai rintangan yang sulit banget ya. Nah, iya, that's the point. Banyak sekali rintangan atau hambatan yang dimiliki pihak pencuri untuk meraih tujuannya. Hambatan dan rintangan ini dalam psikologi kognitif dinamakan the obstacle. Di antaranya ada konflik internal yang terjadi dalam tim.
keadaan yang tak terduga yang disebabkan oleh para tim keamanan yang mencoba menerobos masuk, kekacauan yang disebabkan oleh para sandera, dan hambatan-hambatan lain yang bahkan tidak bisa terprediksi oleh pihak perampok. Bener-bener banyak banget hambatan yang ada selama pencurian ya. Tapi menurutku justru hambatan ini yang menjadi pemicu ketegangan di serial ini dan bikin penonton nunggu-nunggu gimana adegan selanjutnya, terutama berkaitan sama cara mereka menyelesaikan masalah yang menimpa mereka. Iya, asli. Aku juga ikutan tegang tahu selama serial ini. Oh iya, selain dari yang tadi kita bahas, sebenarnya dari adegan-adegan saat mereka menyelesaikan masalah, itu juga kita bisa kaji juga loh, khususnya melalui pendekatan 2 strategi pemecahan masalah. Wah, iya ya, benar juga. Iya kan? Nah, pertama, kita bisa lihat penerapan strategi algoritma pada serial ini, yaitu saat tim perampok berdiskusi dan merencanakan berbagai solusi pemecahan masalah yang mungkin ada saat aksi mereka dilakukan. Nah, hal ini mereka lakukan menggunakan runutan logika berpikir dan memakan waktu yang cukup lama sebenarnya. Iya benar, saat strategi pemecahan masalah ini dilakukan, prosesnya memakan waktu yang sangat lama banget. Nah, iya ya, itu semua karena mereka benar-benar berpikir hingga ke akarnya. Jadi, seperti apa yang bisa menyebabkan masalah itu terjadi, kemungkinan terjadinya kapan, di mana, bagaimana, dan bahkan sampai antisipasi apa aja yang harus dilakukan agar masalah tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang besar buat mereka, sampai-sampai kegagalan pada rencana yang telah dibuat. Iya ya, mereka benar-benar terorganisir banget saat melakukan strategi itu. Tapi guys, di serial juga kan banyak pemecahan masalah yang nggak dilakuin sampai akarnya. Nah, berarti kalau di kognitif itu disebutnya apa ya? Itu disebut strategi heuristik. Jadi biasanya pemecahan masalah dilakukan dengan cepat. Ya, tapi gitu sih, resikonya kadang benar, kadang juga salah. Adegan mana ya kira-kira yang nunjukin heuristik? Biasanya ini ada di adegan-adegan yang banyak menuntut mereka untuk segera memecahkan masalah pada saat itu juga. Wah, gitu. Iya, nah di dalam strategi ini ada beberapa jenis ya guys. Misalnya, the analogy approach. Ini kita lihat saat menemukan adanya sandera yang memakai smartwatch untuk menghubungi polisi. Cara yang dilakukan tim perampok untuk menyelesaikan masalah ditetapkan oleh Berlin, di mana ia menggunakan cara yang dulu sering ia pakai saat di penjara, yaitu menggunakan kekerasan dan menanamkan rasa takut pada orang agar mereka bisa patuh pada perintahnya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dia menggunakan cara yang sama saat menyelesaikan masalah berkaitan dengan sandera tersebut. Ia tegas pada sandera dan yang melanggar aturan tersebut, bahkan ia menyuruh Denver untuk mengeksekusi sandranya. Hal ini menunjukkan kalau Berlin menggunakan the analogy approach untuk merupakan pengambilan solusi dari pengalaman sebelumnya untuk memecahkan masalah baru. Nah, selain strategi tersebut, ada juga strategi the means and heuristic dan the hill climbing heuristic. Nah, aku mau nanya nih, kalau the means and heuristic dan the hill climbing heuristic itu bedanya apa ya sama yang tadi? Kalau the mean and heuristic membagi masalah ke dalam submasalah, biasanya mengindikasikan penekanan pada penetapan tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan. Nah, kalau the
hill climbing heuristic itu nggak memiliki info cukup, sehingga ini termasuk cara yang cepat dan paling mudah untuk memecahkan masalah. Jadi biasanya mereka memilih alternatif penyelesaian yang tampak paling langsung mengarah ke tujuan, tapi yang harus diingat adalah cara cepat belum tentu tepat ya. Ah, ya aku paham. Berarti kalau the means and heuristic itu pada adegan saat tim pencurian menghadapi krisis besar, karena tim keamanan berusaha melacak keberadaan mobil yang pernah mereka gunakan, jadi begitu mengetahui hal tersebut, profesor memastikan mobil tersebut hancur sebelum ditemukan oleh tim keamanan. Terus untuk menyelesaikan masalah tersebut, profesor mencoba untuk membagi masalah ke dalam beberapa langkah. Yang pertama, dia meminta Oslo untuk mengingat mobil yang pernah mereka pakai, apakah sudah dihancurkan atau belum. Lalu mungkin menanyakan dihancurkannya juga di mana. Nah, ternyata dihancurkannya itu di Hyongjae Car World. Setelah mengetahui tempatnya, profesor langsung bergegas berangkat ke sana dengan membawa seperangkat alat untuk menghapus DNA dan sidik jari. Kemudian begitu sampai di sana, mobil segera dihancurkan. Nah, iya benar banget. Itu salah satu contoh dari the mean and heuristic. Ini merupakan cara yang paling efektif kalau menyelesaikan masalah secara heuristik. Iya, efektif banget cara ini. Buktinya, profesor bisa berhasil menghancurkan mobil kan? Tapi sumpah sih, tegang banget sama adegan ini. Muka profesor yang biasanya datar, terus kalem gitu kan, sampai tiba-tiba panik, terus keluar banyak keringat juga kan di mukanya. Iya, benar-benar tegang banget definisi mempertaruhkan hidup dan mati ini mah. Iya ya, aku juga yang tadinya lagi minum tiba-tiba berhenti dulu karena pengen lihat adegannya. Oh iya, ada yang bisa jelasin nggak sih contoh dari penerapan strategi the hill climbing heuristic? Oh, itu. Itu adalah salah satu strategi yang memilih alternatif penyelesaian yang kelihatannya paling langsung mengarah ke tujuan. Terus, itu juga tidak memiliki cukup info. Iya, benar banget 100 poin buat kamu. Yeay, mantap. Ditunggu hadiahnya ya. Oke. Contohnya, pada serial ini, saat Moskow yang tahu kalau anaknya bernama Denver telah membunuh seseorang. Jadi, solusi yang ia yakini saat itu adalah segera menyerahkan diri pada tim keamanan. Nah, hal itu ia lakukan karena tidak ingin anaknya menjadi orang yang melakukan tindakan kejahatan lagi. Nah, tapi yang harus digarisbawahi di sini bahwa Moskow tidak memiliki info cukup tentang kebenaran peristiwa itu, sehingga ia memilih alternatif yang tampaknya paling langsung mengarah ke tujuan yang ia inginkan. Nah, itu dia mengambil keputusan dengan membuka pintu gerbang utama. Tentunya pemilihan solusi dengan cara cepat ini tidak tepat ya, karena akibatnya pilihan ini dapat membuat keadaan semakin kacau dan bahkan menimbulkan korban luka loh. Wah, jadi pelajaran banget ya buat kita bahwa penting banget untuk mencari fakta yang sebenarnya terjadi. Sebelum melakukan tindakan apapun, jangan gampang kepancing sama berita hoax. Karena bisa aja dari tindakan itu bukan diri kita sendiri yang bisa berada dalam bahaya, tapi juga orang di sekitar kita. Berarti aku juga nggak saranin sih buat pakai strategi ini sebagai sarana untuk memecahkan masalah. Ngeri. Iya, bener banget. Yang paling efektif sih kita pakai cara strategi the means and heuristic ya. Tapi di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita bisa pakai strategi the high climbing heuristic karena faktor-faktor tertentu. Wah, iya benar juga. Kita nggak bisa menutup segala kemungkinan yang terjadi ke depannya kan ya. Benar banget. Kan kalau di psikologi kognitif biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah itu. Yang kayak ahli atau expert, terus cara pandang atau mental set,
lalu objek tetap atau fungsional fixedness, dan penilaian stereotip. Oh iya, bener banget. Berarti kalau faktor ahli itu kita bisa lihat dari sosok profesor ya, karena dia memang sosok profesor yang sangat ahli di bidangnya, sehingga ia memiliki berbagai pengetahuan yang dapat membuat dia menjadi strategi pemecahan masalah yang lebih efektif. Terbukti dari setiap masalah mampu dihadapi lebih cepat dan akurat. Iya, benar banget. Nah, sedangkan buat faktor cara pandang atau mental set ini, hal yang sangat terlihat dari cara pandang tim perampok saat melihat suatu masalah yang secara jelas dapat kita lihat yang memiliki fixed mindset itu adalah Berlin. Jadi di mana ia memiliki cara pandang yang sangat tetap, kaku, dan tidak fleksibel. Jadi dia itu selalu berpandangan bahwa menanamkan rasa takut pada Sandra adalah kunci dari penyelesaian berbagai masalah yang mereka hadapi. Kalau yang memiliki growth mindset, kira-kira siapa ya? Aku tahu nih, kayaknya yang memiliki growth mindset itu adalah Nairobi. Terlihat bahwa di awal dia mendukung apa yang diucapkan oleh Berlin mengenai penekanan rasa takut. Bisa menjadi kunci keberhasilan dari rencana perampokan ini. Akan tetapi, begitu tahu bahwa Berlin telah menyuruh Denver untuk mengeksekusi Sandra itu, membuatnya berubah pikiran bahwa seperti itu tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian memilih dan mendukung berbagai masalah yang ditetapkan Tokyo, yaitu penanaman rasa kemanusiaan yang sangat penting dilakukan dalam menghadapi Sandra. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Nairobi memiliki growth mindset, yaitu pemikiran yang tidak kaku dan cenderung fleksibel, serta tentu saja berubah menjadi lebih baik. Wah, bener banget. Mereka berdua cerminan dari orang-orang yang memiliki fixed mindset and growth mindset. Fixed mindset yang memiliki sudut pandang yang kaku dan tidak fleksibel, ini benar-benar mencerminkan Berlin pada di serial ini. Sedangkan growth mindset yang memiliki sudut pandang yang dapat berkembang, berusaha lebih baik, tidak kaku, dan cenderung fleksibel ini sangat mencerminkan sosok Nairobi. Iya, bener banget. Oh iya guys, ngomong-ngomong kita kan udah panjang banget kan pembahasan soal serial ini. Nah, kita kayaknya cukupin aja deh podcast sekarang, biar teman-teman yang lain makin penasaran nih sama serialnya dan cepet-cepet nonton di Netflix, iya nggak? Ya, Iya, benar banget. Iya, jadi untuk pembahasan selanjutnya, nantikan video selanjutnya ya. Dadah! Dadah! Bye-bye! Dadah!